Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Nanda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Praktik kecurangan SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Kibin, maksud kami Kabupaten Serang, berhasil dibongkar. SPBU tersebut diketahui mengurangi takaran bahan bakar minyak sejak 2016 hingga saat ini 2022 dengan menggunakan remote control jarak jauh. Polda Banten menetapkan 2 orang tersangka diantaranya yakni BP 68 tahun yang merupakan manajer SPBU dan FT 61 tahun sebagai pemilik SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat sore Tribuners. Memang sebelumnya praktik kecurangan SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang ini berhasil dibongkar oleh pihak Polda Banten. SPBU tersebut diketahui mengurangi takaran bahan bakar minyak atau BBM sejak tahun 2016 hingga saat ini di tahun 2022. Diketahui bahwa bahan bakar minyak tersebut dikurangi dengan menggunakan remote control jarak jauh. Dalam hal ini, Polda Banten menetapkan 2 orang tersangka, yakni diantaranya BP berusia 68 tahun yang merupakan manajer SPBU dan FT 61 tahun sebagai pemilik SPBU tersebut. Dalam kasus kecurangan perdagangan BBM yakni jenis Pertalite, Pertamax, DX, Textile, dan Solar di SPBU tersebut. Dalam hal ini, Kasubit Indak Diskrimsus Polda Banten, Kompol Condro Sasongko mengatakan bahwa kasus kecurangan perdagangan SPBU tersebut memang berawal dari adanya keluhan masyarakat yang menduga ada beberapa titik SPBU di sekitar Jalan Serang, Jakarta tersebut melakukan main curang. Kemudian pihak dari Polda Banten melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya keluhan dari masyarakat tersebut. Dan terungkap modus operandi penyalahgunaan penjualan BBM dengan menggunakan remote control jarak jauh. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat alat pengendali dari jarak jauh yang disembunyikan pada papan sirkuit yang telah dibuat sedemikian rupa oleh oknum di SPBU tersebut. Komponen elektrik tersebut yang kemudian dimasukkan di dalam panel data yang yakni dimasukkan di dalam dispenser BBM tersebut. Sehingga pada saat jumlah alat literasi dengan jumlah uang yang dibayarkan itu akan berbeda jika remote control tersebut nantinya digunakan. Dan berdasarkan hasil keterangan dari para ahli, Condro mengatakan bahwa selisih antara 0,5 liter sampai 1 liter per 20 liter. Akibatnya terjadi pengurangan yakni sekitar 0, liter sampai 1 liter per 10 BBM yang dijual di SPBU tersebut. Dari perbuatannya, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta hingga 5 juta dalam per hari. Dan hal ini pun sudah dilakukannya sejak 2016 hingga saat ini dengan meraup keuntungan sekitar 7 miliar rupiah. Ia juga mengatakan bahwa alat ini dipasang oleh ahli mekanik dan elektrik SPBU tersebut. Dan saat ini pihak Polda Banten pun masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk kedua tersangka tersebut memang untuk saat ini tidak dilakukan penahanan karena pihak dari Polda Banten sendiri mempertimbangkan 2 hal, yakni diantaranya kedua tersangka tersebut memang mempertimbangkan usia dan juga kesehatan dari kedua tersangka tersebut. Sehingga kedua tersangka tersebut tidak dilakukan penahanan hingga saat ini. Dari lokasi SPBU pun pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, 1 bundel spill storan margin, 1 bundel spill storan surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip
berita acara permodalan SPBU, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundel rekening koran. Dan akibat perbuatannya, kini kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 8 ayat 1, huruf C, JO pasal 62 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau pasal 27, pasal 30, pasal 32 ayat 1, dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal, pasal 55 ayat 1 atau pasal 56. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Desi dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam kunjungan tersebut, orang nomor 1 di Indonesia ini selain melihat perkembangan pembangunan infrastruktur di IKN, ia juga melakukan pemantauan terhadap persemaian bibit pohon di Kelurahan Mentawir. Ia menyebut bibit pohon yang disemai di persemaian Mentawir ada sebanyak 15 juta bibit pohon. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Dapat kami laporkan bahwa pada Rabu 22 Juni 2020 kemarin, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam kunjungannya tersebut, orang nomor 1 di Indonesia itu selain melihat perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, ia juga melakukan pemantauan terhadap persemaian bibit pohon di Kelurahan Mentawir. Diketahui bahwa bibit pohon yang disemai di persemaian Mentawir tersebut ada sebanyak 15 juta bibit pohon. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bibit tersebut akan ditanam di seluruh wilayah Ibu Kota Negara, mulai dari wilayah inti hingga wilayah pusat pemerintahan atau KIPP. Nantinya distribusi bibit pohon itu akan dilakukan di lahan seluas 22 hektar dan akan dimulai penanamannya pada 2 bulan yang akan datang. Kemudian pohon-pohon itu terdiri dari berbagai jenis, mulai dari kayu meranti, kayu putih, serta kayu kapur dan jenis pohon lainnya. Kemudian disinggung mengenai pertimbangannya memilih pohon tersebut, dikatakan jenis kayu yang dipilihnya itu merupakan jenis kayu yang masa tanamnya cukup lama dan juga merupakan kayu endemik khas Kalimantan. Demikian yang dapat kami laporkan rekan Firda di studio. Ya baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Pekanbaru, Saudara. Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun bersama unsur Forkopimda melakukan ziarah ke Kompleks Pemakaman Marhum Bukit pada Rabu 22 Juni. Makam ini berada di Kompleks Masjid Raya Pekanbaru Sinapelan, Kota Pekanbaru. Ziarah tersebut menjadi satu rangkaian peringatan Hari Jadi Pekanbaru yang jatuh pada Kamis 23 Juni hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners, saya Fernando Sikumbang melaporkan langsung di Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan pada hari ini merupakan hari ulang tahun dari Pekanbaru, Tribuners, yang ke-238, Tribuners. Dan satu hari sebelum hari ini, Tribuners, PJ Wali Kota Pekanbaru bersama jajaran unsur Forkopimda dan juga jajaran kepala organisasi perangkat daerah di Kota Pekanbaru melakukan ziarah ke makam dari pendiri Pekanbaru, Tribuners. Dan makam tersebut berada di dalam areal komplek Masjid Raya Pekanbaru Senaplan yang ada di kawasan Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan kawasan tersebut memang kawasan yang cukup bersejarah bagi perkembangan Kota Pekanbaru, Tribuners, karena memang kawasan Senaplan merupakan titik awal dari perkembangan Kota Pekanbaru. Seperti diketahui Tribuners bahwa awal mula Pekanbaru sendiri berawal dari Senaplan karena memang kawasan tersebut merupakan kawasan yang awalnya berdiri hingga bisa berkembang seperti menjadi kota metropolitan seperti saat ini, Tribuners. Dan
kemarin pada ziarah kemarin PJ Wali Kota Pekanbaru Tribunas melakukan tabur bunga di makam pendiri Pekanbaru Tribunas, yaitu Sultan kelima dari Kerajaan Siak, yaitu Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, yang merupakan Sultan kelima dari Kerajaan Siak Tribunas, dan beliau merupakan satu sosok yang sangat disegani dan sangat termasyhur Tribunas, karena memang namanya cukup harum dan merupakan satu dari pendiri Pekanbaru Tribunas. Dan di komplek pemakaman tersebut juga menjadi tempat bersemayam dari ayah dari Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, yaitu marhum Bukit Tribunas, atau merupakan Sultan keempat ya, dengan nama lengkap Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah Tribunas, yang bukan merupakan Sultan keempat dari Kerajaan Siak Tribunas. Dan memang di komplek tersebut Tribunas, PJ Wali Kota Pekanbaru bersama jajaran dan juga unsur Forkopimda pada kemarin melakukan ziarah, melakukan tabur bunga, dan juga mendoakan para pendiri Pekanbaru Tribunas agar tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tribunas. Dan juga Tribunas, ziarah tersebut merupakan satu dari rangkaian kegiatan HUT Pekanbaru Tribunas yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2022 ini Tribunas. Dan untuk rangkaian kegiatannya sendiri Tribunas, dari informasi yang diperoleh dari pihak panitia penyelenggara Tribunas, ada rangkaian kegiatan sudah digelar di kelurahan dan kecamatan Tribunas, dan juga digelar di beberapa lokasi sejak awal Juni tahun 2022 ini Tribunas. Dan rencananya pada besok merupakan puncak dari kegiatan HUT Pekanbaru Tribunas, karena besok merupakan adalah kegiatan panggung hiburan Tribunas bagi masyarakat yang berlangsung di kawasan Senapelan, tepatnya di kawasan ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas yang berada di Jalan Ahmad Yani, dan posisinya tidak jauh dari kediaman dinas Wali Kota Pekanbaru Tribunas. Dan pada hari ini sendiri Tribunas, yang merupakan hari HUT Pekanbaru Tribunas yang ke-238, tadi rangkaian kegiatan sejak pagi sudah digelar Tribunas, tepatnya di komplek perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru di Senen Raya. Sudah berlangsung tadi upacara Tribunas yang dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun Tribunas, dan juga tadi sempat ada atraksi dari para praja IPDN Tribunas, yang merupakan praja IPDN yang berada di Baso Provinsi Sumatera Barat Tribunas. Dan pada setelah itu kegiatan upacara, ada juga kegiatan sidang rapat paripurna istimewa Tribunas yang berlangsung di DPRD Kota Pekanbaru Tribunas. Kemudian pada sore ini Tribunas, saya sendiri saat ini berada di lokasi kirap, dan rencananya bakal berlangsung kirap yang digelar oleh tim drum band dari para praja IPDN yang berkampus di Baso Provinsi Sumatera Barat Tribunas. Jadi mereka bakal menampilkan nantinya atraksi dan juga aksi musiknya Tribunas, nantinya di kawasan di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru Tribunas. Dan PJ Wali Kota Pekanbaru Tribunas pada momen hari ulang tahun Pekanbaru di yang ke-238 ini Tribunas menyampaikan harapannya mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam upaya menuntaskan satu persatu permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru, baik permasalahan sampah, permasalahan banjir, dan juga perbaikan infrastruktur yang ada di Kota Pekanbaru Tribunas. Dan juga ia mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam upaya bangkit dari pandemi COVID-19 dengan melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sekian Firda, laporan dari Kota Pekanbaru. Baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Berikut liputannya untuk Anda. Sore ini ada rangkaian ya, kita bersama Kota Pekanbaru 238. Seperti kita dengar tadi, senarai disampaikan oleh panitia ya. Tanggal 3 Juli, Pekan meresmikan ya, hari jadi
Kota Pekanbaru. Artinya apa? Artinya kita membuat acara sini untuk mendoakan para pendiri dari Kota Pekanbaru. Saya terus artinya memberi support doa yang disampaikan. Ya. Kita mungkin sekarang dengan berjalan yang baik, bersungguh kita besarkan kota yang didirikan oleh pahlawan di Kota Pekanbaru. Jadi kita hari ini rutin di setiap tahunnya saudara kita ini. Selama hari menjelang hari HUT kita terus mendoakan pada pendiri Kota Pekanbaru. Kita sendiri mungkin Pak Wali Kota dalam rangka hari jadi ini mungkin Pak Bibi untuk apresiasi kepada masyarakat mungkin Pak Wali Kota. Untuk apresiasi saya rasa ya luar biasa juga. Saya rasa karena ini mungkin lepas dari COVID saya kembali bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya meramaikan Kota Pekanbaru. Ada saya lihat petani-petani kan di tingkat kecamatan, ya, di kelurahan. Jadi sebagai wadah kita untuk kembali mengenal ya Kota Pekanbaru. Kita harus tahu kapan Pekanbaru lahir, kapan berapa tahun Kota Pekanbaru. Kita khawatir lama-lama tidak kita rayakan, kita meriahkan. Khawatir nanti lupa. Makanya nggak tahu lagi tanggal Kota Pekanbaru. Berapa hari jadi Kota Pekanbaru. Jadi ini terus ke depan semoga bisa lebih semarak. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengundang sejumlah partai politik pada Rabu 22 Juni. Langkah ini sebagai bentuk persiapan menjelang pemilu 2024 nanti. Ketua KPU Indramayu Ahmad Tony Fatoni mengatakan ada sebanyak 18 parpol yang datang dalam sosialisasi kali ini. Ahmad Fatoni menyampaikan dalam sosialisasi itu ada beberapa poin khusus yang krusial dan mesti disampaikan kepada para parpol. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Dapat kami informasikan ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Indramayu mengundang sejumlah partai politik pada Rabu 22 Juni 2022. Langkah ini sebagai bentuk persiapan menjelang pemilu pada 2024 nanti. Menurut Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Ahmad Tony Fatoni mengatakan ada sebanyak 18 parpol yang datang dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi perdana terkait PKPU nomor 3 tahun 2022. Soal program tahapan dan jadwal untuk pemilu 2024 yang akan digelar secara serentak nanti. Dalam sosialisasi ini tentunya ada beberapa poin khusus ya yang mesti disampaikan kepada para parpol oleh KPU Indramayu. Mulai dari persiapan pendaftaran yang akan dilaksanakan mulai 29 Juli 2022, pembentukan LO, hingga pemahaman soal tahapan dan jadwal pemilu 2022. Dalam regulasi PKPU nomor 3 tahun 2022 sendiri, menurut Ahmad Tony Fatoni memiliki beberapa perbedaan ya dibanding dengan regulasi pada pemilu tahun 2019 lalu. Selain dari sisi hari yang lebih sempit, pendaftaran parpol pun mesti dilakukan di tingkat pusat kepada KPU RI. Termasuk dalam sosialisasi tersebut, KPU juga memberi pemahaman soal pengaplikasian sistem informasi partai politik atau SIPOL saat pendaftaran partai politik nanti. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Handika dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kepengurusan PSSI tinjau langsung Stadion Patriot Candrabaga yang menantinya akan menjadi venue dalam gelaran kompetisi sepak bola Piala AFF U19 2022 pada tanggal 9 Juli hingga 15 Juli mendatang. Tinjauan ini bertujuan untuk melihat secara detail bentuk fisik kesiapan fasilitas venue, bagian bangku penonton untuk menyambut gelaran kompetisi yang rencananya akan diagendakan pada dua kota yakni Jakarta dan juga Bekasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Randy Rutama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Ya, terima kasih rekan Firda. Gelaran AFF U19 akan diselenggarakan pada sekira tanggal 2 Juli hingga 15 Juli, di mana nantinya gelaran kompetisi sepak bola tersebut akan diselenggarakan di dua kota, yakni di Kota Madia atau Stadion Gelora Bung Karno, dan satu lagi di Stadion Patriot Candrabaga yang bertempat di Kota Bekasi. Ya, di mana pada hari Selasa, tepat tanggal
maksud saya tepat hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, Budiman A. Dalimunte selaku Ketua Pemberdayaan Supporter PSSI telah mensurvei terkait seat atau bangku di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Hal ini bertujuan untuk memantau terkait fasilitas fasilitas yang disediakan dari stadion tersebut untuk gelaran kompetisi yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Juli nanti. Ya. Menurut Budiman Adalimute, nantinya di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi ini akan berlangsung total 5 pertandingan, yakni terkhusus untuk tim tuan rumah, yakni Timnas Indonesia U19. Yang dimana nantinya Timnas Indonesia yang pertama tepat tanggal 2 Juli akan berlangsung melawan Timnas Vietnam, dan dilanjutnya selang 2 hari kemudian akan berlangsung melawan Timnas dari Brunei Darussalam, dan selanjutnya 2 hari kemudian akan dilanjutkan dengan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand, dan selanjutnya melawan Filipina, dan terakhir Myanmar. Nah, terkait survei dari pihak PSSI untuk melihat fasilitas atau kesiapan Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi ini akan terus berlangsung. Nantinya tepat tanggal 26 Juni 2022 atau hari Minggu, Timnas Indonesia akan mencoba berlatih atau menjadikan Stadion Patriot Candrabaga ini sebagai training center atau TC untuk sementara jelang pertandingan AFF 19 nanti. Tepat tanggal 28 Juni nantinya dilanjut pihak dari jajaran AFF dan juga pihak PSSI akan kembali survei ke lokasi terkait kesiapan finalisasi jelang nantinya 2 Juli untuk memulai diselenggarakannya kompetisi sepak bola Piala AFF U19 2022. Baik, mungkin itu saja rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Randy dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Budiman A. Dalimunte, Ketua Pemberdayaan Supporter PSSI. Berikut liputannya untuk Anda. Kita mau lihat komposisi ininya ya, seatnya. Biasanya kan yang kita lihat kalau Persija main kuning, hijau, biru gitu kan. Nah ini masih sama ya sama Pak Endang, dan ini nggak dicat ulang kan itu kursinya, jadi masih sama. Jadi alhamdulillah ini akan memudahkan, misalnya utara ada 2 warna, jadi pintunya juga di atas sedikit berapa, misalnya 5 dan 7, terus di bawahnya apa, supaya selaras. Mudah-mudahan nanti membantu supporter untuk dibikin mapnya supaya gampang duduknya. Misalnya dia itu di kuning, ternyata duduk di hijau, yang lain kan bisa lihat, oh bapak di hijau bukan di kuning kan gitu. Di hampir di semua tribun ya, sektor ya, utara, timur ada 4 warna, warnanya beda semua. Kemudian selatan, utara juga begitu, ada hijau, kuning. Di barat ya jelas ya, di kanan tadi itu kalau nggak salah kuning ya, sebelah sana, sebelah sininya warna hijau ya kan. Kemudian di VIP-nya ada biru, kemudian di tengahnya VIP yang biasanya itu kan yang ada sofa itu kan kuning, terus di bawah biru. Jadi ya mungkin nanti bisa membantu teman-teman supporter ya kan, atau fans ataupun yang umum untuk penempatan mereka duduk di mana dari awal tuh coba kita bantu supaya memudahkan penjaga maupun yang nonton, begitu masuk duduk dia tahu dia harus duduk di mana. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertandang ke Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis 23 Juni. Kedatangan AHY bersama pejabat teras Partai Demokrat untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajarannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Danang Priatmojo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. AHY bersama fungsionaris Partai Demokrat datang sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat yang langsung disambut oleh sejumlah elit Partai Nasdem. Diketahui kunjungan AHY ke Partai Nasdem merupakan kunjungan ketiganya sejak Maret tahun 2022. Pertemuan antara AHY dan Surya Paloh digelar tertutup dan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Dalam konferensi pers selepas pertemuan, kedua parpol, AHY menjelaskan bahwa kedekatan Demokrat dan Nasdem bukan terjalin saat ini saja. Kedua parpol sudah bekerja sama bahkan sejak tahun 2004, di mana saat itu untuk pertama kalinya pemilu langsung diselenggarakan. Perihal pembahasan dalam pertemuan hari ini,
AHY menerangkan banyak berdiskusi dengan Surya Paloh yang dianggapnya sebagai mentor senior. Topik yang dibahas mulai dari tantangan global ekonomi dunia hingga pembahasan terkait perpolitikan menyambut pemilu serentak 2024. AHY berharap komunikasi intensif yang dilakukan dengan Partai Nasdem bisa membuka ruang koalisi atau kebersamaan perjuangan secara lebih luas lagi. Dalam kesempatan yang sama, Surya Paloh mengatakan kunjungan AHY hari ini akan kian menguatkan komunikasi yang sebelumnya sudah dibina oleh kedua partai. Bahkan kata dia, pertemuan ketiga ini merupakan keinginan masing-masing pihak untuk semakin dekat satu sama lain. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Danang dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tadi sudah diimbun oleh rekan Danang. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Surya, ada yang bisa disampaikan ke publik, ada yang lebih tertutup. Tetapi saya bisa pastikan di sini, hubungan kami lebih terasa nyaman, semakin hari semakin kuat, dan juga lebih terbuka. Terbuka dalam arti kita bisa membedah dengan lebih leluasa dinamika hari ini, peta politik hari ini, dan proyeksi-proyeksi yang mungkin bisa kita ikuti bersama. Tapi beliau juga sering mengingatkan kita tidak boleh terburu-buru, semuanya harus di-update dengan baik, karena memang inilah nature dari politik kita, begitu dinamis, begitu penuh dengan kejutan, misterius kadang-kadang, tetapi insya Allah dengan semakin dekat dan juga semakin sering kami bisa berkomunikasi dan bersilaturahim, maka akan semakin kuat lagi. YouTuber MKC mengungkap detik-detik dirinya dianiaya hingga dilumuri tinja oleh terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte CS di dalam rumah tahanan Barreskrim Polri. Hal ini dikatakan KC saat menjadi saksi dalam persidangan lanjutan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juni. MKJ menyebut pelumuran tinja tersebut dilakukan setelah dirinya dianiaya oleh sejumlah terdakwa lain di dalam sel. Pernyataan itu juga dibantah oleh Napoleon, yang menyebut saat itu hal yang diucapkan adalah tutup matamu, tutup mulutmu. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Abdi Rianda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Baik, terima kasih Firda. Benar sekali, saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau langsung sidang lanjutan perkara penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap YouTuber MKC saat di rumah tahanan Barreskrim Polri beberapa waktu yang lalu. Dalam persidangan kali ini, MKC sendiri hadir dengan menggunakan kursi roda dan pengawalan ketat oleh para petugas dari pengadilan sendiri. KC baru hadir setelah 3 pekan. Usai waktu itu dia mengeluhkan gula darahnya naik hingga majelis hakim menghentikan persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 lalu. Dalam persidangan ini Kece mengungkapkan detik-detik dirinya dianiaya oleh sejumlah terdakwa lain selain Napoleon hingga dilumuri kotoran di sekitar mulut dan wajah. Kece juga mengaku mendengar suara Napoleon yang meminta dirinya untuk menutup mata dan membuka mulut saat akan dilumuri oleh kotoran. Namun pernyataan itu dibantah keras oleh Napoleon. Dia membantah jika memasukkan kotoran ke dalam mulut Kece saat itu. Dia hanya melumuri ke wajahnya Muhammad Kece ini sendiri. Untuk informasi, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Irjen Napoleon Bonaparte secara bersama-sama dengan 4 terdakwa lainnya melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap MKC yang juga merupakan tersangka penistaan agama di dalam rutan Barreskrim Polri. Dalam surat dakwaan disebutkan Napoleon bersama-sama melakukan penganiayaan berupa melumuri wajah Muhammad Kece dengan kotoran manusia serta pemukulan yang mengakibatkan luka-luka. Penganiayaan tersebut itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 lalu. Atas tindakan penganiayaan itu, jaksa menjerat Napoleon dan terdakwa lainnya dengan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP atau pasal 170 ayat 1, pasal 351 ayat 1, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP. Demikian Firda, dikembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Abdi dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari terdakwa kasus penganiayaan terhadap MKC Irjen Napoleon Bonaparte. Berikut liputannya untuk Anda. Keterangan saksi KC yang berbeda dengan fakta bisa diyakini faktor sudah lama lupa dan dia tidak pegang berita acara kesaksian dia sendiri pada waktu pemeriksaan. Kita terima kasih kepada sistem majelis hakim jaksa yang sudah menundukkan persoalan ini sebagaimana proper. Lanjut. Pertanyaan yang lain apa? Terkait CCTV tadi yang dipukul itu sebenarnya apakah mirip atau dengan kejadian sebelum? Berbeda, karena harinya sudah berbeda. Itu karena kembali sore itu dia melakukan satu hal yang tidak kami duga, yaitu menyatakan dirinya seorang ateis. Oh, jadi waktu itu bilang ateis dan bapak? Ya, saya tanya mau kemana sih? Mau diperiksa penyidik. Hati-hati, kamu kan agamanya KTP Islam, tapi aslinya sudah Nasrani. Nanti itu akan menyebutkan kamu kalau saya identitas. Bos Pestor, Putra Siregar, dan artis Rico Valentino telah menjalani sidang perdana kasus penganiayaan. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juni siang hari ini. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Putra Siregar dan Rico Valentino didakwa melakukan penganiayaan terhadap pria bernama Nur Alamsyah. Putra Siregar dan Rico didakwa dengan pasal 170 ayat 1 KUHP, Jangto pasal 351 ayat 1, Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas Furqan Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi menggelar sidang perkara penganiayaan dengan terdakwa Bos Pestor yakni Putra Siregar dan rekannya yang merupakan artis yaitu Rico Valentino. Sidang yang sedianya dijadwalkan pukul 9 pagi itu molor selama beberapa jam hingga dimulai sekitar pukul 13 lewat 40 menit. Dalam persidangan itu Putra Siregar dan Rico Valentino menjalani persidangan secara virtual dari Mapolres Metro Jakarta Selatan. Sidang hari ini merupakan sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan kronologis penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino terhadap pengunjung kafe bernama Muhammad Nur Alamsyah. Peristiwa itu terjadi di sebuah kafe di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Maret lalu. Mulanya JPU menjelaskan bahwa Muhammad Nur Alamsyah duduk di meja nomor 7 di kafe tersebut. Tak jauh dari tempat duduknya terdapat seorang wanita yang merupakan tiktokers, yaitu Chandrika Cika. Setelah itu Chandrika Cika terlibat pembicaraan dengan rekan wanitanya hingga keduanya menangis. Melihat hal itu, kemudian Rico Valentino menghampiri Cika dan menarik tangan dari Chandrika Cika. Kemudian merasa tidak terima, Muhammad Nur Alamsyah menegur Rico Valentino. Namun reaksi dari Nur Alamsyah itu memicu emosi dari Rico Valentino hingga melakukan pemukulan terhadap Nur Alamsyah. Tak lama kemudian Putra Siregar juga ikut melakukan pemukulan terhadap Nur Alamsyah hingga keduanya didakwa dengan pasal 170 atau penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Dalam kasus ini JPU mendakwa kedua terdakwa dengan pasal berlapis
yang telah disebutkan tadi, yaitu pasal 170 ayat 1 dan pasal 351 ayat 1 ke 1 junto pasal 55. Ancaman hukumannya dari pasal-pasal yang ada dalam dakwaan itu yakni 5 tahun dan 8 bulan penjara. Sementara itu sidang berikutnya akan digelar pada Kamis depan tanggal 30 Juni 2022. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Panitia pelaksana pertandingan Piala Presiden Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada Jumat 17 Juni di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi sorotan. Bukan tanpa sebab, pertandingan yang dimenangkan oleh Persib Bandung ini harus dibayar mahal dengan meninggalnya 2 orang bobotoh yang diketahui berasal dari Bandung dan Kota Bogor. Komisi Disiplin PSSI pun bahkan telah menerjunkan tim investigasi untuk menguak penyebab pasti meninggalnya 2 orang bobotoh tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan. Pada hari kemarin atau hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB akhirnya datang berkunjung untuk melakukan takziah ke rumah almarhum Sopyana Yusuf, salah satu bobotoh yang meninggal pada saat lanjutan Piala Presiden 2022 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Jumat lalu. Dalam kunjungannya ini, PT PBB langsung diwakili oleh Komisaris PT PBB yakni Umuh Mutar. Beliau mengatakan bahwasanya takziah ini dilakukan untuk menguatkan hati dari orang tua Sopyana Yusuf yang meninggal ataupun dinyatakan meninggal dunia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian dalam kunjungannya pada sore hari itu, Umuh pun menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan media yang kebetulan pada saat itu melakukan peliputan di rumah duka di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Nah, dalam sesi pertanyaan ataupun sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media, Umuh membeberkan bahwasannya saat ini akan menerima sanksi apapun yang diberikan oleh Komisi Disiplin PSSI yang saat ini kebetulan sedang melakukan investigasi untuk menguak penyebab pasti kronologis meninggalnya 2 orang bobotoh ini. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya pasca kejadian yang menimpa 2 orang bobotoh ini, Direktur PT Liga Indonesia Baru pun langsung mengunjungi kediaman almarhum Sopyana Yusuf di Bogor Utara beberapa hari yang lalu. Dalam kunjungannya tersebut, PT LIB membeberkan akan melakukan investigasi terkait penyebab pasti meninggalnya 2 orang bobotoh ini. Nah, kemudian Umuh pun memberi tanggapannya seperti itu. Pihaknya ataupun Persib Bandung akan menerima sanksi apapun yang nantinya keluar dari hasil investigasi dari Komisi Disiplin PSSI. Namun Umuh Mutar pun menampik bahwasanya meyakini Komdis PSSI tidak akan memberikan sanksi apapun kepada Persib Bandung dikarenakan insiden yang menimpa 2 orang bobotoh ini merupakan murni musibah, bukan adanya kerusuhan antar supporter pada saat jalannya pertandingan. Kemudian Umuh Mutar pun membeberkan kondisi pada saat insiden yang menimpa 2 orang ini di Stadion GBLA. Menurut Umuh, pada saat kejadian di GBLA tersebut, ribuan personel anggota kepolisian dari Polda Jabar dan Polrestabes Bandung sudah melakukan pengamanan di areal Stadion GBLA. Kemudian Umuh pun melanjutkan bahwasannya memang animo bobotoh ataupun Viking sebutan supporter Persib Bandung ini cukup membludak sehingga
tidak tertahankan dan terjadi desak-desakan. Nah, Umuh pun menggambarkan bahwasanya kedua orang bobotoh yang meninggal dunia di Stadion GBLA ini diduga dikarenakan terdesak-desak kemudian jatuh dan terinjak-injak oleh bobotoh-bobotoh lainnya. Namun dari hal tersebut, Umuh meyakini bahwasanya tidak ada kelalaian dari pihak manapun. Dan Umuh pun berjanji akan mengemas pertandingan Persib Bandung ke depannya secara lebih baik. Sehingga Umuh meminta untuk tidak menyalahkan siapapun terkait insiden yang menimpa dua orang bobotoh ini. Kemudian Umuh pun menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dari rekan-rekan media seputaran kesiapan panitia pelaksana pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung di Stadion GBLA beberapa waktu lalu. Beredar kabar bahwasannya saat ini bobotoh ataupun Viking supporter Persib Bandung menuntut PT PBB ataupun PT Persib Bandung Bermartabat untuk mengganti panpel pertandingan Persib Bandung di Kota Bandung. Nah, menanggapi hal tersebut, Umuh menampik bahwasanya hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Artinya Umuh menegaskan bahwasanya panpel yang disoroti oleh beberapa bobotoh ataupun Viking pasca insiden ini tidak akan terrealisasikan untuk digantikan. Nah, kemudian dari hal tersebut pun berjanji ataupun menegaskan bahwasanya saat ini Persib Bandung dalam lanjutan Piala Presiden akan pindah home base yang tadinya perlu rekan-rekan Tribuners lainnya pada Piala Presiden 2022 Persib Bandung berhome base-kan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, untuk kedepannya untuk mengantisipasi hal yang serupa, bahwasanya Persib Bandung sudah melakukan antisipasi setelah insiden pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya di Stadion GBLA dengan lanjutan pertandingan Piala Presiden yang dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung, dan kemudian pada saat pertandingan kemarin pun Persib Bandung tidak mengizinkan penonton untuk datang. Namun kedepannya Umuh mengimbau jikalau sudah diperbolehkan untuk para bobotoh atau Viking menyaksikan laga Persib Bandung secara langsung, mengimbau untuk yang tidak mempunyai tiket diharapkan tertib, dan nantinya panitia pelaksana akan menyiapkan layar di stadion ketika Persib Bandung melakoni laga lanjutan Piala Presiden yang kebetulan Persib Bandung lolos ke tahap babak berikutnya di Piala Presiden. Kemudian dari pasca insiden ini nasib Persib Bandung yang direncanakan memang berhombeskan di Stadion GBLA pun sedikit terancam. Namun Umuh tidak menampik hal apapun terkait hal ini. Bahkan Umuh secara jelas mengatakan alangkah baiknya Persib Bandung berhombeskan di Stadion Sijalak Harupat, dikarenakan Stadion GBLA ataupun Gelora Bandung Lautan Api kondisinya saat ini bisa dikatakan tidak layak dan banyak keretakan-keretakan. Nah, sambil menunggu pihak membetulkan GBLA, Persib Bandung siap untuk berhombeskan dalam lanjutan Liga 1 2022 di Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Begitu Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, perairan Asahan memang kerap dijadikan sebagai jalur keluar masuknya barang ilegal asal luar negeri. Hal itu dikarenakan perairan Asahan merupakan pintu terluar Indonesia yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Seperti pada Selasa 21 Juni, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil mengagalkan peredaran narkotika di perairan Asahan dengan barang bukti sabu 29 kg dan 60.000 butir pil ekstasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alif. Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu disampaikan kejadian ini pertama kali terjadi pada hari Selasa pagi, di mana personel Angkatan Laut atau Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan mengamankan 2 orang pria yang berinisial S dan RS.
di mana keduanya tersebut diamankan karena telah membawa atau menyelundupkan narkotika sebanyak 29 kg narkotika jenis sabu dan diperkirakan 60.000 butir pil ekstasi. Nah, di situ Pangko Armada mengatakan bahwasanya keduanya tersebut telah diketahui sejak pada hari Senin tanggal 20 Juni 2020 lalu, di mana keduanya tersebut saat melintas di perairan Asahan ada salah satu kapal yang mengintai dan mencurigai aksi keduanya. Namun setelah diikuti pihak TNI AL kehilangan jejak dan melakukan penyelisiran, di mana penyisiran tersebut dilakukan selama 1 hari penuh, dan pada keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WIB kapal atau patroli TNI AL berhasil menemukan keduanya. Nah, dari keduanya tersebut narkotika tersebut ditemukan di dalam fiber yang biasa untuk menyimpan ikan hasil tangkapan nelayan. Namun informasi yang kami dapat keduanya bukanlah nelayan, namun hanya menyamar sebagai nelayan. Nah, Pangko Armada 1 Arsyad Abdullah menjelaskan bahwasanya bila narkotika tersebut berhasil dijual oleh para terdakwa, nilai narkotika tersebut diperkirakan senilai 88 miliar rupiah. Sekian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Alif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah Pangko Armada 1. Berikut liputannya untuk Anda. Keberhasilan Nadal Tanjung Balai Asahan dalam rangka penggagalan penyelundupan narkotika itu jenis sabu-sabu dan ekstasi ini adalah merupakan suatu prestasi di tahun 2022 ini. Keberhasilan ini diawali dengan adanya operasi intelijen yang dilaksanakan oleh tim unit intel Nadal Tanjung Balai Asahan, yaitu mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan narkoba. Sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Juni dilaksanakan briefing untuk menggelar operasi intelijen, kemudian menggelar operasi untuk penindakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 jam 03.30 dilaksanakan patroli untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan semua kapal-kapal yang keluar dari alur Sungai Asahan. Kantor Badan Narkotika Nasional atau BNNK Tarakan memusnahkan total 49 bungkus plastik bening berisi 8,3 gram yang berisi narkotika jenis sabu. Musnahan ini hasil pengungkapan pada Minggu 22 Mei lalu yang melibatkan pelaku berinisial PR di Jalan Aki Balagang Borneo, RT 20, Kelurahan Karanganyar, Pantai Kota Tarakan pada 2 Juni 2022 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan atau BNNK Tarakan melakukan pemusnahan total sekitar 49 bungkus plastik bening berisi 8,3 gram narkotika jenis sabu pada Rabu kemarin. Adapun pemusnahan ini adalah hasil pengungkapan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 kemarin yang melibatkan pelaku berinisial PR di Jalan Aki Balak, Gang Borneo, RT 20, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kota Tarakan. Dikatakan Kepala BNNK Tarakan Agus Sutanto, untuk status PR saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya juga sudah lengkap dan hari ini tercatat sudah di P21-kan dan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dikatakan Agus Sutanto, sebenarnya yang dimusnahkan ada sebenarnya barang bukti total mencapai 54 bungkus. Namun yang dimusnahkan hanya 8,3 gram karena sisanya yakni 10 bungkus seberat 0,9 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan 5 bungkus sendiri disisihkan sebanyak 5 bungkus berisi 0,45 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Agus Sutanto, Kepala BNNK Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Yaitu berdasarkan laporan kasus narkotika kan itu tadi nomor 0008. Adapun waktu kejadiannya itu pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 sekira pukul 23.00 WITA. Adapun tempat kejadiannya yaitu di Jalan Aki Balak Gang Borneo, RT 20 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan, Barat Kota Tarakan. Adapun identitas tadi sudah saya jelaskan yaitu PR usia 33 tahun, tanpa pekerjaan, alamatnya di Jalan Aki Balak RT 20 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Barat Kota Tarakan. Adapun barang bukti tadi sudah saya jelaskan juga, yaitu kami ulangi, ada 54 bungkus plastik bening klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan total berat neto 9,65. Adapun 10 bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan total berat neto 0,9 gram. Terus ada 5 bungkus plastik bening klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu disisihkan untuk persidangan dengan total berat neto 0,45 gram. Dan ada 49 bungkus plastik bening klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu yang dimusnahkan pada hari ini dengan total berat neto 8,3 gram. Seorang TikToker asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dijemput paksa oleh polisi seusai kontennya viral. Video berdurasi 1 menit 41 detik yang diunggah oleh akun TikTok @gusni567 terkait penilangan saat mengendarai motor akibat memakai sendal jepit. Dalam video memperlihatkan Gusni mengendarai kendaraan roda 2 jenis NMAX warna merah tanpa plat nomor. Gusni mengenakan pakaian warna hitam dan memakai sendal jepit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Firda. Baik Tribuners, untuk diketahui TikToker asal Sidrap, Sulawesi Selatan yakni Gusni kemarin dijemput oleh pihak kepolisian terkait kontennya yang viral mengenai penilangan saat mengendarai motor akibat memakai sandal jepit. Nah, dalam video tersebut Gusni menyampaikan pesan kepada penontonnya itu bahwasannya dia ditilang karena berkendara dengan sandal jepit dan di situ juga terlihat bahwasannya Gusni mengatakan bahwa ia saat berkendara itu lengkap, yakni punya surat STNK dan SIM, namun tetap ditilang karena berkendara dengan memakai sandal jepit. Nah, dari sini Kasat Lantas Polres Sidrap menyikapi hal itu, kemudian mereka memerintahkan, kemudian AKP Mahrus Ibrahim memerintahkan anggotanya untuk menjemput Gusni. Nah, polisi menilai konten yang diunggah Gusni ini merupakan kekeliruan ya Tribuners, karena menurut AKP Mahrus, konten yang diunggah tersebut terdapat kekeliruan informasi karena berkendara motor dengan memakai sandal jepit hanya diganjar imbauan, bukan ditilang. Nah, TikToker tersebut pun dijemput polisi dan membuat video klarifikasi perminta maaf. Nah, menurut Mahrus, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah dan memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi terkait dengan kontennya tersebut. Sementara itu, dalam video klarifikasi Gusni yang diterima Tribun yang diterima ini, ia meminta maaf atas kekeliruan dalam kontennya tersebut. Ia menyadari bahwa kontennya tersebut ada kekeliruan dan meminta maaf kepada Polri dan khususnya Satlantas Polres Sidrap. Kemudian Kasat Lantas Polres Sidrap AKP Mahrus Ibrahim ini mengatakan dan menegaskan bahwa berkendara menggunakan sandal jepit itu bukan ditilang ya Tribuners, tapi akan diberikan imbauan kepada pengendara tersebut agar menggunakan sepatu demi kenyamanan saat berkendara dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara. Seperti itu Firda. Ya baik, terima kasih rekan Nining dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara atau keterangan dari Kasat Lantas Polres Sidrap, AKP Mahrus Ibrahim dan juga pembuat konten Gusni. Berikut liputannya untuk Anda.
Terkait dengan berita viral yang sempat disampaikan oleh seorang warga masyarakat Sidrap terkait dengan penindakan sendal jepit pengendara yang menggunakan sendal jepit. Yang sebenarnya bahwa tidak ada penindakan dengan tilang, yang ada adalah himbauan bahwa sebaiknya menggunakan sepatu pada saat berkendara untuk pribadinya sendiri aman dalam berkendara apabila terjadi insiden atau masalah. Tapi untuk saat ini dan belum ada ya ditindak sama lintas terkait dengan sandal jepit itu dan sampai saat ini tidak ada penindakan dengan tilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini, hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 19.00 WITA, saya Gusni umur 32 tahun, alamat Kanyora, Kabupaten Sidrap, menyatakan bahwa konten TikTok dan Facebook yang telah saya buat dan sebarkan telah mengatakan kalau mengendarai sepeda motor menggunakan sandal jepit ditilang polisi. Namun yang sebenarnya walaupun mengendarai sepeda motor tidak memakai sandal jepit tidak ditilang. Untuk itu saya sebagai pribadi dan keluarga meminta maaf sebesar-besarnya apabila konten TikTok yang telah saya buat tidak sesuai yang sebenarnya. Sekali lagi saya pribadi Gusni meminta maaf kepada Polisi Republik Indonesia, terlebih juga khususnya Polres Lalu Lintas Sidrap, Sulawesi Selatan. Demikian pernyataan ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Subang. Seorang suami tega memukuli dan menusuk leher istrinya akibat kesal karena sang istri meminta cerai. Kasus KDRT yang dilakukan oleh pelaku D, 26 tahun, warga kampung Cibauk, Desa Bojongkeding, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang tersebut berawal dari sang istri atau korban berinisial W yang meminta cerai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Ahya Nurdin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ahya. Baik, terima kasih rekan Firda. Baik, pemirsa Tribuners, bisa saya laporkan langsung bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi diawali karena adanya perselingkuhan di dalam keluarga tersebut, baik pelaku D maupun sang korban sendiri. Sang korban sendiri berdasarkan keterangan pelaku, dia terlebih dahulu selingkuh, ketahuan selingkuh, kemudian beliau lari dari rumah atau pulang ke rumah orang tuanya. Namun seketika itu kurang lebih antara sekitar 1 sampai setengah bulan berikutnya sang korban atau istri dari pelaku ini datang ke rumahnya atau balik lagi ke rumahnya. Namun saat datang tersebut tiba-tiba sang istri meminta cerai kepada pelaku. Saat itu juga pelaku mengaku kesal sehingga pelaku akhirnya nekat berbuat atau melakukan tindak kekerasan kepada korban saat korban hendak pulang lagi setelah tidak ditanggapi permintaan cerainya oleh sang pelaku. Pelaku dengan nada kesal, dia memukul dari belakang, kemudian menusuk leher sang istri atau korban tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Kemudian setelah itu sang istri langsung dilarikan ke rumah sakit, namun karena pihak keluarga sang istri tidak menerima, akhirnya 2 hari kemudian pasca kejadian pihak keluarga langsung melaporkan sang pelaku ke Mapolres Subang dan akhirnya dengan tindakan cepat pihak jajaran Satreskrim Polres Subang langsung mengamankan pelaku. Berdasarkan keterangan Kapolres Subang, pelaku diamankan 2 hari setelah kejadian. Di situ pelaku mengakui semua kesalahannya berbuat melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya akibat kesal dituntut atau dipinta untuk bercerai. Namun sang suami rupanya belum bersedia untuk menceraikan istrinya. Akibat perbuatannya tersebut, saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Subang dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda sekitar 15 tahun. Sejauh ini sudah hampir setengah bulan langsung pihak korban masih tetap menjalani perawatan di rumah sakit hingga hari kemarin.
Baik, demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Subang, Jawa Barat terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Bojongkeding, Kecamatan Tambak Bayan, Kabupaten Subang. Kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Rahyada, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Subang, AKBP Sumarni. Berikut liputannya untuk Anda. Pelakunya inisialnya D, umur 26 tahun, pekerjaan wira swasta. Tempat tinggalnya di Tambak Dahan, Kabupaten Subang. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu pakaian ya, ada sweater, ada celana jeans, kemudian ada buku nikah juga, kemudian ada sajam yang dipergunakan. Jadi sekitar tanggal 17 Juni pukul 5.30 sore di Kampung Cibaok, ya, Desa Bojongkeding, Kecamatan Tambak Dahan, diduga telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ketika pelapor atau korban datang ke rumahnya dan meminta untuk cerai, si suami atau pelaku kemudian dari arah belakang melukai istrinya ya, dengan menggunakan senjata tajam di bagian leher. Mendekati pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Pathlawang 28 Juni nanti, selain 500 personil dari kepolisian, sebanyak 700 personil Pol PP juga akan ikut mengamankan gelaran Pilkades gelombang pertama ini. Pilkades serentak gelombang pertama ini sendiri akan dilaksanakan oleh sebanyak 103 desa yang ada di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pathlawang, di mana memang sebelumnya pihak Polres Pathlawang telah menyampaikan terdapat daerah yang dianggap rawan pada gelaran Pilkades, yakni Kecamatan Muara Pinang, Ulu Musi, Lintang Kanan, serta beberapa wilayah lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sahri. Terima kasih rekan Firda dan juga pemirsa Tribun News dimanapun berada. Baiklah pemirsa, untuk pelaksanaan Pilkades serentak sendiri rencananya akan dilakukan pada tanggal 28 Juni nanti di bulan ini. Memang tepat beberapa hari saja sebelum pelaksanaan hari. Dan memang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Kabak Ops Polres Pathlawang jika memang ada ataupun terdapat beberapa desa yang rawan akan konflik pada pemilihan kepala desa ini, terutama untuk desa-desa yang calon kadesnya hanya ada 2 calon, yang dimana memang karena adanya ketidakamanan ataupun potensi akan konflik atau rawan ini, selain pihak kepolisian yang sebelumnya dikabarkan akan turun langsung mengamankan pagelaran Pilkades ini sebanyak 500 personil, Pol PP Kabupaten Pathlawang juga akan turut mengamankan proses pemilihan kepala desa di seluruh Kabupaten Pathlawang ini. Berdasarkan keterangan dari Kasat Pol PP Kabupaten Pathlawang yang kami wawancarai sebelumnya, untuk tahun ini sendiri sebanyak 700-an kurang lebih personil Pol PP Desa yang terdiri dari Pol PP Desa dan juga Pol PP Siaga akan ikut mengamankan pagelaran Pilkades ini di setiap TPS-TPS yang ada di desa-desa. Jadi sedikit bercerita untuk pemirsa Tribun News, di Kabupaten Pathlawang itu selain Pol PP yang biasa ada di lingkungan Pemkab ataupun kecamatan, juga terdapat Pol PP Desa, di mana memang sebenarnya tugas dari Pol PP Desa ini sendiri biasanya mengamankan jalan-jalan ataupun tempat-tempat sepi, karena memang Kabupaten Pathlawang sebelumnya beberapa tahun yang lalu rawan akan begal ataupun aksi perampokan. Jadi selain pada pegelaran Pilkades ini, selain mengamankan jalan-jalan yang rawan akan aksi begal, tahun ini saat Pilkades, Pol PP Desa juga bertugas di TPS-TPS saat pelaksanaan Pilkades nanti. Dan tentunya semua pihak berharap termasuk polisian, Pol PP Desa, Bupati, Sekda, dan lain-lain, Pilkades tahun ini yang gelombang pertama ini serentak ini akan berjalan dengan lancar. Nah, demikian dapat kami laporkan dari Kabupaten Pathlawang. Kami kembalikan ke Firda di studio.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kasat Pol PP 4 Lawang, Asnan Gozali. Berikut liputannya untuk Anda. Kami, saya sebagai Kasat Pol PP, itu memberikan kepada Poldes dan Siaga hasil kami koordinasi dengan Pak Sekda, dengan Bupati juga. Tentu kami mendukung betul dalam pelaksanaan pilkades ini tentang menjaga ketertiban dan keamanan pada masyarakat dalam pemilihan pilkades ini. Untuk anggota sendiri berapa jumlah yang Untuk anggota Poldes itu 344 anggota. Tapi kami sampaikan semua kepada mereka itu, Korcam harus koordinasikan dengan yang teman-teman yang ada tugas di kecamatan itu. Korcam harus koordinasikan untuk menempatkan di TPS-TPS yang di kecamatan dalam rangka pemilihan. Damri rute Pandu Pusat Kota Manado resmi beroperasi. Dari informasi yang dihimpun dari Disub Manado, tarifnya Rp10.000 per orang. Kendaraan beroperasi mulai pada Senin hingga Sabtu. Dari Pandu relokasi dijadwalkan pukul 6 pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Ini dari Pemkot Manado baru saja meluncurkan rute baru, yakni rute relokasi Pandu ke pusat kota Manado. Jadi rute ini akan dilayani oleh mobil Damri. Jadi ini merupakan upaya Pemkot Manado untuk membuka daerah Pandu yang selama ini terisolasi. Jadi daerah tersebut memang tempat relokasi banjir dan selama ini terisolasi karena jalan dan juga akses ekonomi serta tidak ada transportasi. Sebagai warga di sana sebagai akses transportasi. Jadi mobil Damri ini sudah beroperasi dari pagi hingga malam hari dengan ongkos yang ramah gojek Rp10.000 dengan fasilitas yang sangat baik, ada AC, kemudian sangat bersih Damri tersebut dan juga para petugas yang sangat ramah. Jadi ini menjadi salah satu solusi transportasi bagi warga Manado yang berada di daerah terpencil. Demikian Firman. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pembangunan mega proyek yang merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung dibiarkan mangkrak dan terbengkalai. Proyek dengan anggaran Rp240 miliar tersebut berdiri di lahan 450 hektar dari luas lahan 1.308 hektar, digagas pada tahun 2010 pada masa Gubernur Syahrudin ZP. Namun pada 2014 era Gubernur Ridho hingga sekarang pembangunan kota baru dihentikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Hendra Syahputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendra. Baik, terima kasih Firda dan juga Tribuners semuanya terkait kota baru ya, proyek kota baru yang memang sudah mulai dibangun pada awal masa kepemimpinan periode kedua ya, Gubernur Syahrudin, yaitu pada tahun 2010, yang memang direncanakan adalah menjadi salah satu komplek perkantoran ataupun komplek pemerintah provinsi ya, akan dipindahkan ke lokasi kota baru Lampung Selatan, yang dimana tadinya sebelumnya memang di lokasi Tanjung Karang, Bandar Lampung, dan juga Pahoman sekitar. Dan itu kan rencananya dipindah kepada lokasi kota baru ya di tahun 2010 kemarin secara grand design seperti itu. Namun setelah pasca selesainya kepemimpinan daripada Bapak Syahrudin dan digantikan oleh Bapak Ridho Ricardo, dimulai pada tahun 2014 memang sudah dibiarkan tidak dilanjutkan lagi pembangunannya hingga pada tahun 2022 ini. Sempat ada wacana bahwasannya pada tahun 2021 kemarin akan dilanjutkan pembangunannya dan masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang ya Provinsi Lampung. Namun pada nyatanya pada tahun 2022 ini memang belum ada pembangunan ataupun
ya pembangunan lah ya, pembangunan bisa kita lihat secara apapun itu, malah yang ada lokasi Kota Baru pada saat ini dijadikan areal perkebunan ya oleh warga sekitar, baik itu kebun singkong ataupun kebun jagung, seperti itu rekan Firda dan juga Tribuners. Satu lagi informasi bahwasanya sering sekali diadakan ya di lokasi kawasan Kota Baru ini balap liar bahkan, karena saking memang sepinya lokasi dan juga untungnya masih terawat ya jalan di sekitar itu, dan itu dimanfaatkan oleh warga-warga sekitar untuk menjadi lokasi ajang balap liar bahkan, seperti itu Firda dan juga Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Hendra Syahputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selainnya, Saudara. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat atau PBB Umuh Muhtar mengunjungi rumah supporter Persib Sofiana Yusuf yang menjadi korban dalam insiden di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 22 Juni. Kehadiran Umuh dan kediaman Sofiana disambut hangat oleh kedua orang tua dan saudara Sofiana. Tidak kuat menahan haru, kedua orang tua Sofiana pun menangis di pelukan Umuh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Cahya Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cahya. Baik, selamat sore rekan Tribuners. Seperti kita tahu bahwa dunia sepak bola Indonesia kembali berduka atas meninggalnya dua supporter Bobotoh yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menanggapi hal tersebut, kemarin Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar langsung mengunjungi kediaman Sofiana Yusuf yang menjadi salah satu korban pada saat insiden tersebut. Di sana kehadiran Umuh disambut hangat oleh keluarga maupun saudara dari Sofiana Yusuf, sehingga takut menahan haru, kedua orang tuanya pun menangis di pelukan Umuh. Umuh pun meminta maaf atas keterlambatan kedatangannya. Ia pun bercerita saat mendengar kejadian pada hari H, dirinya langsung menangis dan merasakan pedih yang mendalam. Dia berucap, Bapak langsung nangis, Bapak lihat betul kondisinya, Bapak ingat betul wajahnya, dua-duanya sampai Bapak bersihin muka wajahnya itu. Terus Bapak pikir ini bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya, kedua orang tuanya. Itu yang dikatakan Umuh pada pertemuan kemarin selesai bertemu dengan kedua orang tua Sofiana. Umuh pula memohon maaf bila mana ada kelalaian. Namun ia sampaikan bahwa itu terjadi secara spontan, artinya itu adalah musibah yang tidak dapat diprediksi. Selesai pertemuan dengan keluarga, Umuh pun menyampaikan menyampaikan ke rekan wartawan pada saat pada pertemuan tadi itu, kita menangis bersama itu bukan karena apa, tapi memang karena rasa ini timbul dalam hati yang pedih, sehingga saya pun merasakan kehilangan yang mendalam. Di akhir pertemuan dengan keluarga Sofiana Yusuf, Umuh mengatakan bahwa bila mana ada apa-apa, ada keperluan, lalu jangan lupa kontak beliau. Sehingga beliau pun mengucapkan, jangan anggap saya ini rekan atau kerabat, tapi anggap saya ini sebagai keluarga. Karena saya tahu betul wajah Sofiana seperti apa, saya yang membersihkannya, segala macamnya. Saya pun ikut nangis dan pedih. Di akhir pertemuan juga Umuh memberikan bantuan sejumlah uang tunai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Cahya dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbul oleh rekan Cahya dari Komisaris PT Persib Bandung bermartabat atau PBB Umuh Muhtar. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, akhirnya gabung sareng Pak Glenn, ya luar biasa lah Pak Glenn dalam versi baik aja. Sama semua hal ya dayang perusahaan main bola untung leres ya. Aku hobi. Ada barudak itu militan ya. Persib bikin terutama ya dengan segala cara.
ya Ahmad Raidi itu kan ya Ahmad Solihin almarhum itu juga drama jangan dibuat-buat dong ya Allah. Pada merasakan Bapak juga pernah ditinggal anak umur 16 tahun yang saya orang gila. Jadi saya juga memaklumi kalau habiskan aja masalah. Mohon ya, sebab ada salah ucap akan tanya ini. Imbas kenaikan harga sejumlah bahan pokok, harga telur ayam di sejumlah lapak pedagang hingga kini tak kunjung turun. Bahkan disebut-sebut sebab harga pakan ayam yang juga tinggi mengakibatkan harga telur ayam naik. Sebelumnya harga telur berkisar di antara Rp1.500 per satu butirnya, namun saat ini harga tersebut tidak lagi dijumpai di pasar tradisional di Kota Pangkal Pinang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andini. Baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Jadi harga telur ayam di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung ini memang terpantau naik. Demikian Firda. Sebelumnya harga telur ayam ini berkisar 1.500 per satu butirnya, karena kita di Bangka Belitung ini telurnya bukan per kilo tapi pembeliannya per butir. Jadi per satu butirnya itu sebelumnya 2 minggu terakhir itu 1.500 dan sudah 2 minggu ini harga telur ayam naik menjadi 1.950 itu di harga-harga pedagang. Dan pantauan kami di distributor untuk per satu butirnya itu harga telur ayam bisa 1.700. Jadi wajar saja untuk sampai di pasar lagi, di pedagang sampai toko-toko kelontong itu harga telur ayam bisa sampai dengan 2.500, dan ini juga sudah dikeluhkan sekali oleh para pedagang karena banyak pembelinya yang walaupun membeli tapi para pembeli tetap ngomel-ngomel kenapa harga telur ayam bisa senaik ini. Dan tambahan Firda, karena sebentar lagi ini udah mendekati Lebaran Idul Adha, jadi sejumlah pedagang kue kering Lebaran Idul Adha, karena di Bangka Belitung saat Idul Adha sebetulnya sama saja seperti perayaan Idul Fitri, kita tetap ada kue-kue kering seperti itu. Nah, pedagang-pedagang kue kering ini mengaku mereka enggan mengurangi kualitas, jadi mereka terpaksa menaikkan harga kue kering yang dijual saat Idul Adha karena harga sejumlah kebutuhan barang pokok mulai dari minyak dan telur ayam yang menjadi bahan dasar pembuatan kue kering naik. Pemerintah setempat Firda belum bisa melakukan apa-apa karena telur ayam di Bangka Belitung sendiri termasuk Kota Pangkal Pinang ini masih kita dapatkan dari kota-kota luar seperti Jakarta dan Palembang. Sementara yang kami dapatkan informasi bahwa harga telur ayam naik ini disebabkan karena pakan ayam yang juga naik. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Andi ini dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 191 atlet dari 11 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan turut serta dalam kejuaraan bulu tangkis bertajuk Piala Gubernur Kalsel 2022. Total 11 kategori lomba yang dipertandingkan di Gor Hipindo Banjarmasin mulai tanggal 22 hingga 25 Juni 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Amirul Yusuf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amirul. Ya, terima kasih Firda. Selamat sore Tribunus. Saat ini bersama saya Irul di Banjarmasin Pos. Seperti yang kita tahu, Kalsel baru saja menggelar kejuaraan bulu tangkis bertajuk Gubernur Cup 2022 yang diikuti oleh 11 kabupaten kota dan berjumlah sebanyak 191 atlet muda. Selain itu, para pemenang nanti akan mewakili Kalimantan Selatan untuk ikut di ajang nasional bertajuk Piala Presiden, yang mana kita tahu bahwa setiap provinsi telah mendapat edaran untuk mengirim perwakilan untuk ikut turut serta di kejuaraan Piala Presiden bulu tangkis pada Agustus nanti. Selain itu, ajang ini juga sebagai pembibitan para atlet Kalsel, yang mana sebelumnya baru saja ada yang berhasil masuk pelatnas di PBSI. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, Amirul Yusuf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kadispora Kalsel, Haji Hermansyah, dan juga Wakil Ketua Satu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kalsel, Rusdiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kita siapkan atlet, jadi yang ikut ini
191 atlet, ya 11 kategori yang terdiri dari 11 kabupaten minus Balangan dan Bumi Utara. Nah, ini yang dikirim ini atlet-atlet terbaik dari daerah. Nah, kita harapkan nanti juaranya insya Allah dipastikan dikirim ke Piala Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 6 Agustus. Kejuaraan bulu tangkis Piala Gubernur Kalimantan Selatan yang nanti akan mengikuti kejuaraan bulu tangkis Piala Presiden yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Agustus. Ini merupakan ajang untuk menyeleksi atlet-atlet Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan atlet kita bisa berprestasi, mengulangi kesuksesan tahun ini tadi kita sudah bisa memasukkan atlet bulu tangkis kita masuk di pelatnas. Tentu ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak kita untuk bisa kembali kita bisa masuk ke. Pesawat Susi Air PKBVM dikabarkan hilang kontak seusai take off dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Duma, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 23 Juni hari ini sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur dan baru diterima info sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Timur. Kabar tersebut diunggah oleh Susi Pujiastuti di laman Twitternya @susipujiastuti pada Kamis 23 Juni. Maskapai penerbangan milik ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tersebut berjenis Pilatus Porter PKBVN Dale Peter Hauset. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika George L.M. Randang menyebut pesawat Susi Air dilaporkan membawa 7 orang penumpang termasuk pilot Kapten Doyle Peter. Pesawat dikabarkan take off dari Timika pada pukul 5:34 waktu Indonesia Timur dan dijadwalkan landing di Duma pada pukul 5:54 waktu Indonesia Timur. George mengatakan pihaknya menerima informasi terkait jatuhnya pesawat tersebut pukul 6:14 waktu Indonesia Timur. Kemudian tim sudah diberangkatkan menuju Bandara Moses Kilangin untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. George mengatakan evakuasi semua penumpang dilakukan oleh tim rescue gabungan Kansar Timika menggunakan heli Caracal TNI AU. Ia mengatakan tim SAR gabungan ke lokasi menggunakan helikopter Caracal dikendalikan langsung oleh Danlanut Timika pada pukul 11:16 waktu Indonesia Timur maksud kami. Sementara itu Susi kembali mengunggah cuitan mengabarkan berita baik bahwa seluruh penumpang pesawat termasuk pilot selamat. Dan akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Komandan Lanut Timika Letkol PNB Slamet Suartono dan Kepala Kakansar Timika George Leo Mercy Randang. Berikut liputannya untuk Anda. Yang punyanya aku kita STB-kan karena evakuasi ada 7 orang. Kita beratkan bel untuk melaksanakan pencarian sekaligus evakuasi jika mampu. Kita bawa peralatan hoist, jadi pesawat itu ada tali yang bisa kita bawa dari bawah ke atas dan menurunkan orang dari atas ke bawah apabila kita tidak memungkinkan mendarat. Tadi proses pencarian ke sana dari titik awal yang ditentukan memang tidak tepat, tapi kita bisa mencari sekelilingnya dan ketemu korban yang sudah diselamatkan oleh warga dalam suatu tempat yang bisa kita evakuasi. Dan kepada masyarakat yang ada di Timika ini, sehingga data dukung bahwa posisi korban ataupun pesawat yang hendak kita bantu proses pencariannya dan proses evakuasinya sudah bisa kita. Untuk titik jatuhnya di mana? Untuk titik jatuhnya kalau dari aplikasi kami estimasi kurang lebih 3 sampai 4 nautical mile dari Bandara Duma. Bapak itu dari perjalanan terbang dari Duma ke Timika atau bukan dari Timika ke Duma? Timika ke Duma. Ya, jadi dari pegangan dari Airnav, Air Traffic Control dari Timika sini, bahwa informasinya penerbangannya dari Timika ke Duma. Demikian. Bapak itu berapa helikopter yang satu lagi? Baik, untuk pergerakan heli ini semua dikendalikan oleh Pak Danlanut ya. Danlanut, beliau yang berkoordinasi dan saya mensupport tenaga rescue-nya. Sampai saat ini heli yang akan didukung yaitu heli Caracal yang sudah bergerak dan direncanakan dari Emergency Response Group juga. Ya. Dari Freeport, PT Freeport. Jadi kita juga sudah memprepare bersama-sama jam berapa bergerak kita akan sesuai. 7 penumpang pesawat Susi Air PKBVM dengan rute Timika Duma yang dilaporkan jatuh kini dikabarkan penumpangnya selamat. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pesawat Susi Air dilaporkan jatuh pada pukul 5:54 waktu Indonesia Timur.
Pesawat tersebut berjenis Pilatus Porter PKBVM Daily Peter Hauser. Sekedar diketahui pesawat itu mengangkut 7 orang penumpang. 7 penumpang tersebut dibawa oleh pilot Kapten Daily Peter. Ahmad mengatakan seluruh penumpang selamat dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika, Kabupaten Mimika. Dan lalu Timika, Letkol Selamat Suartono mengatakan kondisi 7 penumpang mengalami luka-luka, sehingga ke-7 penumpang langsung dievakuasi ke rumah sakit. Yang mengatakan proses evakuasi 7 korban mendapat dukungan dari semua pihak, baik dalam hal ini tim SAR gabungan dan warga di Duma, sehingga proses evakuasi berjalan dengan lancar. Proses evakuasi menuju Timika memakan waktu kurang lebih selama 1 jam. Lanjutnya, untuk kondisi keamanan di sana relatif aman dan masyarakat mendukung proses evakuasi. Yang menjelaskan saat evakuasi, warga memberikan tanda putih dan mengibarkan bendera merah putih dan membakar api sehingga titik lokasi evakuasi dapat dijangkau. Untuk sementara, penyebab jatuhnya pesawat Susi Air PKBVM dengan rute tujuan Timika Duma belum diketahui. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Putra kedua Kiai Haji Ar-Razi Hashim yang masih berusia 3 tahun meninggal dunia setelah tertembak senjata api milik anggota Polri. Husaim Sahwali Ar-Razi, 3 tahun, diduga tewas tertembak pistol patwal saat berada di rumah istri Buya Ar-Razi. Sebelumnya, keluarga Buya Ar-Razi tengah mengunjungi mertua di Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Rabu 22 Juni sekitar pukul 1 siang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kapolres Tuban AKBP Darman menjelaskan kronologi putra Buya Ar-Razi tewas. Kejadian bermula saat pengawal dari unsur kepolisian yang mengawal Buya Ar-Razi melaksanakan sholat zuhur. Senjata api yang dibawa petugas berinisial M kemudian ditaruh di tempat yang dianggap paling aman. Namun ternyata tempat tersebut mengakibatkan kelalaian. Meski belum menjelaskan dengan detail terkait kronologinya, namun senjata yang tadinya dianggap aman ternyata masih bisa diambil oleh anak Buya Ar-Razi yang pertama, yakni berinisial H, 5 tahun. Hal lalu menggunakan senjata tersebut untuk bermain dengan sang adik alias korban. Kemudian tak berselang lama terdengar letusan senjata api. Korban yang masih berusia 3 tahun terkena peluru senjata api. Akibat tembakan tersebut, korban tewas dengan luka tembak di bagian dagu. Korban kemudian dimakamkan di Makam Islam Wareng, Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tuban AKP M Gananta mengatakan pihaknya telah menemui orang tua korban untuk menyelidiki insiden tersebut. Ustadz Ar-Razi Hashim dan istrinya Eli Ermawati mengaku telah ikhlas. Ustadz Ar-Razi juga tak menuntut siapapun atas kejadian yang menewaskan anaknya itu. Pihak orang tua korban menganggap peristiwa yang terjadi adalah musibah, sehingga perkara yang menyebabkan kepergian anaknya tidak dilanjutkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan bekerja cepat menangani persoalan minyak goreng di tanah air. Ia berjanji dalam 2 pekan mendatang, masyarakat bisa menemukan minyak goreng curah kemasan seharga Rp14.000 dimanapun. Zulkifli mengucapkan hal itu ketika melakukan sidak di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 Juni. Disebutkannya minyak tersebut bisa didapat di minimarket terdekat karena kemasannya sederhana namun aman untuk dibawa. Saat ini pihaknya mengatakan tengah mempersiapkan pengurusan izin edar. Untuk izin edar ini disebutkannya rencananya akan selesai pada Kamis 23 Juni hari ini. Lantas proses selanjutnya adalah rencana hari Senin 27 Juni akan diproduksi oleh pabrik-pabrik. Mendak juga mengatakan kurang lebih proses produksi hingga persiapan edar sekitar 1 minggu. Sehingga dalam kurun waktu 2 minggu ke depan masyarakat tak perlu khawatir dengan stok minyak goreng di pasaran. Tambahnya dengan adanya minyak curah kemasan, harapannya pasaran akan lebih luas lagi dan bisa masuk ke supermarket. Ia lantas mengaku dirinya sudah berkeliling ke pasar-pasar untuk memastikan stok minyak goreng tersedia dan terpenuhi. Salah satunya di Pasar Kosambi, di mana menurut klaim Zulkifli Hasan, stok minyaknya bahkan berlebih. Dengan stok minyak yang aman, maka masyarakat tidak perlu mengantri atau berebutan lagi. Masyarakat nantinya cukup memperlihatkan kartu tanda pengenal atau KTP dapat membeli minyak lebih dari 2 liter. Hal ini mengingat stok minyak yang mencukupi di Pasar Kosambi.
PA 12 tahun, seorang bocah laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 3 SD, berhasil menggagalkan aksi jambret handphone Rabu 22 Juni. Saat itu PA langsung mengejar jambret yang merampas ponsel miliknya. Kedua pelaku yang merupakan sejoli itulah saat mengendarai sepeda motor. Pelaku akhirnya menabrak tembok rumah warga hingga terperosok ke saluran air di Gang Haji Kiming, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Ibu PA Teti Kumiati, 50 tahun, mengatakan anaknya kala itu tengah bermain di depan rumah bersama temannya. Tiba-tiba kedua pelaku yang merupakan sejoli ini memepet korban. Pelaku yang diperkirakan berusia 30 tahunan ini memanfaatkan kondisi gang yang sepi dan sempit. Saat pelaku merampas handphone, korban langsung menarik baju pelaku perempuan yang dibonceng. Tubuh korban sempat terseret saat pelaku melajukan motornya. Namun tak berselang lama, perlawanan PA tersebut membuat pelaku hilang kendali dalam mengemudikan motornya. Hingga akhirnya pelaku menabrak tembok rumah warga dan terperosok ke saluran air. Bahkan motor pelaku juga ikut terperosok ke dalam saluran air berdiameter 50 cm. Meski tertangkap basah dan aksinya tersorot oleh kamera CCTV, pelaku berkilah tidak menjambret dengan dalih tidak ada barang bukti handphone anak PA yang dijambret. Beruntung PA mendapati handphone miliknya di dalam saluran air. Handphone tersebut diduga dibuang pelaku ketika sepeda motor dikemudikan terperosok karena hilang kendali. Dan berikut akan kami tampilkan keterangan dari Ibu PA Teti Kusmiati. Ya saya masalah kejadian saya nggak tahu. Tahu-tahu udah dengar motor bubrak, kira saya ada orang berantem gitu. Nah tiba-tiba saya keluar, yang pelakunya ini bilang agak ada barang bukti gitu. Ya udah, jadi kan saya kan juga nggak tahu jelas posisinya di mana gitu. Dia posisinya kata lagi duduk lagi main HP gitu aja. Anak ibu itu kalau lihat di CCTV langsung ngejambret gitu Bu? Pas dibukanya itu lihat di CCTV itu pas orangnya udah pergi. Jadi terlambat gitu. Gimana tuh Bu kalau di CCTV kejadiannya Bu? Ya itu kejadiannya pas dia lagi motornya jalan deketin anak saya, diambil pakai tangan kiri, anak saya langsung udah gitu. Nah terusnya dia nabrak tembok. Ya orang saya gak kurang jelas juga karena saya kan pas keluar udah motor udah jatuh di situ. Gitu. Jatuhnya di parit? Comberan. Ya. Jadi saya kagak tahu persis lah gitu, belum jelas banget gitu. Itu jatuh karena dikejar sama anak ibu artinya? Iya, diudah sama anak saya itu. Anak ibu keterangannya itu narik bajunya pelaku atau gimana Bu? Kurang tahu saya. Soalnya saya nggak tahu ditarik apanya, nggak tahu gitu. Pokoknya ngelawan lah, ngejar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fernanda, wakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,